Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Maulana dengan NIM 18414-267 akan menjelaskan tentang data percobaan praktikum BPCU level kontrol dengan simulator SimView. Tujuan dari praktikum ini yaitu mampu mensimulasikan proses level kontrol dengan simulator SimView. Yang kedua, mampu menganalisa sistem kontrol baik menggunakan mode manual, otomatis, dan tanpa kontrol. Yang ketiga, mampu menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari setiap mode sistem kontrol. Dasar teori pada praktikum ini yaitu proses kimia adalah konversi bahan baku menjadi produk dengan bantuan energi kimia yang dilaksanakan secara ekonomis. Sistem proses ini diperlukan dalam menjalankan proses kimia. Proses kimia merupakan rangkaian unit-unit operasi yang bekerja secara terintegrasi untuk melaksanakan kegiatan konversi bahan baku menjadi produk. Unit operasi proses yang umum digunakan yaitu tangki reaktor, kolom destilasi, alat penukar panas, dan lain sebagainya. Tujuan dari pengendalian proses atau proses kimia ini itu untuk menjaga suatu proses pada kondisi operasi yang diinginkan sesuai dengan kriteria spesifikasi proses atau produk dan standar lingkungan yang ditetapkan dengan aman, efisien, dan ekonomis. Tanpa adanya pengendalian proses, maka suatu pabrik dapat terjadi kecelakaan, kerugian, dan kegagalan proses kimia. Basic Process Control Unit atau BPCU ini dirancang khusus untuk mensimulasikan berbagai proses kontrol yang digunakan dalam alat industri. BPCU dilaksanakan secara komputerisasi menggunakan software SimView dan LabVIEW. Pada simulasi ini membahas tentang kontrol level di mana sebagian besar pabrik menggunakannya. Tangki yang disimulasikan dengan sistem kontrol level pada simulasi ini adalah sistem yang mendekati keadaan nyatanya di lapangan. Pada simulator ini sistem kontrol level untuk tangki wood chip disimulasikan. Tujuannya itu untuk menjaga level di antara batas yang telah ditentukan. Alat pada praktikum level kontrol dengan simulator SimView yang pertama adalah elektronik modul simulasi proses dengan simulator SimView. Yang kedua, PC komputer atau laptop yang telah terinstal simulator SimView. Selanjutnya ada prosedur praktikum level kontrol dengan simulator SimView pada 3 mode. Mode pertama itu mode tanpa controller. Step pertama, buka simulator level control. Yang kedua, input nilai simulator speed factor-nya itu 10. Selanjutnya yang ketiga, input nilai parameter yang diberikan dosen pengampu seperti nilai set point, %U, dan F out dalam mode tanpa controller. Karena saya absen 21, jadi nilai set point saya 1500, 1350, dan 1200. Lalu kita klik running. Amati. Nah, tadi kita atur %U itu 45%. Kita amati setiap variabel itu selama 1 menit. Jadi setelah 1 menit kita harus ganti variabel. 1500 dengan %U 45% selama 1 menit, dan seterusnya. Jika sudah mengambil data ketiga variabel, lalu ekspor data kurva %U dan %H dengan cara klik kanan lalu export to Excel. Kemudian ada mode manual. Step pertama yaitu buka simulator level control. Yang kedua, input sim speed factor yaitu 10. Sama seperti sebelumnya, input nilai parameter yang diberikan, set point, %U atau persen bukaan 45%, dan F keluaran. Dalam mode manual, lalu klik running. Amati atur sampel %U sebesar 45%, lalu ubah %U sampai PV mendekati atau sama dengan SP. Pada mode ini sama seperti level tanpa controller tadi, kita menunggu selama 1 menit setiap variabel, 1500 satu variabel, dan seterusnya. Lalu jika sudah, kita bisa atur
persen %U agar PV sama dengan SP. Jika sudah sesuai atau mendekati, kita bisa ekspor data kurva persen %U dengan cara klik kanan, lalu export to Excel. Kemudian ada mode otomatis. Yang pertama, buka simulator level control, lalu input simulator sim speed vektornya, yaitu 10, input nilai parameter, nilai set point, nilai set pointnya itu 12, persen U-nya itu 45%, dan F-out itu 1500, 1350, dan 1200. Pada mode ini kita tidak perlu menginputkan persen U karena sudah dalam mode otomatis. Dan kita setting maksimal amplitudonya itu 10. Lalu kita klik running. Kita amati selama 3 menit setiap variabel. Lalu hentikan atau pause dan lihat berapa kontrol errornya. Kontrol error pada setiap mode itu berkisar dari 0 sampai 0,05 atau sudah mendekati SP. Jika sudah, ekspor data kurva persen U dan H terhadap waktu dengan cara klik kanan, lalu export to Excel. Selanjutnya ada data percobaan praktikum level control dengan mode tanpa controller. Di gambar sebelah kiri saya menginputkan nilai set point itu 12 dan F-out keluaran itu F-out terakhir 1200, di mana saya sudah menggunakan ketiga variabel 1500, 1350 dan terakhir 1200, dan saya menginput nilai 45%. Kemudian saya bisa dilihat di kurva total U persen itu 45%, dan ketinggian dari level Measuraw terhadap waktu itu sudah cukup mendekati SP, tetapi tidak konstan atau masih ada kemungkinan untuk melebihi SP. Selanjutnya ada mode manual. Saya menginput nilai set point itu 12 dan F-out di mana variabel terakhir itu 1200 yang sudah saya rubah selama 3 kali. Lalu bedanya dengan sistem tanpa kontrol, di sini saya merubah persen U. Jika tadi di tanpa kontrol itu tetap 45%, di sini saya merubah nilai persen U sebanyak 4 kali, di mana terlihat pada kurva total U persen itu pertama saya memasukkan atau menginputkan 45%, lalu saya turunkan menjadi 30%, saya naikkan kembali 40%, lalu saya inputkan kembali menjadi 35%. Di 35% ini sudah nilai persen PV-nya itu sudah cukup sesuai dengan SP, meskipun mungkin tidak terlalu stabil karena masih ada kemungkinan untuk turun. Selanjutnya itu ada mode auto atau otomatis. Saya menginputkan tetap nilai set pointnya 12 dan F-out keluarannya itu ketiganya 1500, 1350 dan 1200. Bedanya dengan dua mode terakhir tadi itu kita menaikkan tuas ke sistem auto atau otomatis, dan dalam mode ini kita tidak perlu merubah U persen, tetapi kita hanya merubah dari F-out itu sendiri selama 3 menit setiap variabel. Pada mode ini kita cukup menunggu saja, tidak perlu merubah karena sistem yang
menstabilkan nilai persen PV dengan SP itu sendiri. Apa sih perbedaan dari ketiga mode? Di mode tanpa controller itu kelebihannya mungkin kita tidak perlu terlalu membayar biaya mahal untuk alat yang canggih. Tetapi kekurangannya mungkin nilai PV itu sangat lama untuk menuju set point yang kita inginkan. Begitupun dengan mode manual. Di mode manual ini kelebihannya sama. Kita tidak perlu biaya mahal untuk alat yang sangat canggih. Tetapi kekurangannya itu sendiri, kita dituntut untuk lebih kreatif menentukan nilai persen bukaan atau persen U agar nilai PV itu sama dengan set point. Di mode otomatis kelebihannya itu kita tidak perlu merubah persen PU dan sistem yang merubahnya. Jadi nilai persen PV lebih cepat tercapai untuk sesuai dengan SP. Kekurangannya itu sendiri, kita memerlukan biaya yang sangat mahal untuk alat yang canggih. Tetapi dari ketiga mode kontrol, yang paling efisien adalah mode otomatis karena cukup konstan untuk menuju nilai SP yang diinginkan. Mengapa begitu? Dari perbandingan ketinggian terhadap waktu dari ketiga mode, saya melihat hanya mode otomatis yang konstan nilai PV-nya terhadap SP, di mana pada kedua mode terakhir itu, mode tanpa controller dan mode manual, itu nilai PV-nya masih ada kemungkinan untuk naik atau turun dari nilai set point yang diinginkan.